Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang kasus atau berita yang terkait dengan UUD 1945 dan Pancasila. Seorang warga di Kelurahan Pekan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara, Senin siang tewas ditembak polisi di bagian rahang hingga menembus leher. Setelah menembak korban, polisi tersebut kabur dikejar warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Laura, Sen 3. Saya akan menjelaskan sedikit berita yang terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat 1 bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Menyatakan secara jelas dan tegas bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, di mana ketentuan ini adalah bersifat mutlak, tanpa kecuali dan tidak dapat disimpangi dengan alasan apapun, termasuk alasan keadaan luar biasa. Dan berita ini termasuk melanggar Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang seharusnya kita sebagai manusia mempunyai rasa kemanusiaan. Tidak seharusnya kita berbuat hal semacam itu karena nyawa seseorang sangatlah penting bagi orang-orang sekitarnya. Absen 4, di sini saya akan menjelaskan sedikit berita yang terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 2 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal ini menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memberi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial sebagai wujud pelaksanaan kewajiban negara dalam rangka menjamin terpenuhinya hak kebutuhan dasar warga negara yang miskin serta tidak mampu. Ikut video berita perlindungan BPJS Ketenagakerjaan salah satunya bagi para petani. Pada video ini, pemerintah dan BPJS menggait masyarakat untuk aktif menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani terkait pentingnya memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini merupakan bukti negara hadir untuk kesejahteraan petani di Indonesia. Ada sekitar 1.036 petani terdaftar sebagai peserta perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan yang didapatkan para petani yakni jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM. Kaitan berita dengan Pancasila adalah pada sila kelima butir ke-11, yaitu suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Pada satu, saya Alia Safa Imtiaz, absen 5. Membunuh anak dan menganiaya istrinya hingga kritis di kawasan Jati Jajar, Tapos, Jawa Barat. Dalam kasus ini, sang pelaku juga melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28B Ayat 2 yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan berbanding terbalik kepada sang anak yang tidak mendapat perlindungan dari kekerasan sesuai dalam pasal tersebut. Dalam kasus ini artinya pelaku melanggar nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua yang berarti bahwa pelaku dianggap telah gagal sebagai manusia yang beradab dan tidak menepati butir kelima dari sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nama saya Aulia Fitri Desanita dari absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus gagal ginjal akut ditemukan di Jawa Timur. Penyakit gagal ginjal akut pada anak pertama kali ditemukan pada bulan Agustus di Provinsi DKI Jakarta. IDAI mencatat setidaknya pada tanggal 14 Oktober 2022 sudah ada 152 kasus gagal ginjal akut pada anak. Sebagian besar penderitanya bayi di bawah usia 5 tahun. IDAI Jawa Timur menemukan kasus gagal ginjal akut pada anak terjadi di Surabaya dan Malang. Tercatat 19 anak terjangkit penyakit yang masih misterius penyebabnya ini. Namun, sebagian besar penyakit gagal ginjal akut di Jawa Timur ditemukan pada usia balita. IDAI
mengimbau kepada orang tua untuk tidak menyepelekan sakit apapun pada anak. Kasus ini pun masuk ke pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dan Pancasila sila ke poin kedua, poin ke-6, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Jihan Ali Fanasya dari kelas 10 AKL 2. Saya akan menjelaskan sedikit berita yang terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pada 11 November 2022, YouTuber pemilik akun Anak Batak asal Sumatera Utara, Rudi Simamora, melakukan tindak pidana penodaan terhadap agama dan menyebar informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian terhadap suku, ras, dan agama. Motif pelaku untuk mendapatkan penghasilan dari konten yang dibuatnya. Dalam kasus ini, pelaku melanggar nilai-nilai Pancasila, terutama pada butir ke-7 dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naziha Mumtazah dari kelas 10 AKL 2. Di sini saya akan membawa berita tentang ART yang dianiaya oleh majikannya di Bandung, Jawa Barat. Seorang asisten rumah tangga diduga menjadi korban kekerasan oleh majikannya. Korban mengalami luka lebam dan sempat disekap diduga menjadi tempat penyekapan asisten rumah tangga didobrak oleh warga dan petugas. Petugas dibantu warga harus mengevakuasi asisten rumah tangga yang diduga menjadi korban penganiayaan majikannya di rumah tersebut. Hasilnya, warga mendapati korban dengan kondisi luka lebam dan disekap dalam beberapa hari di rumah tersebut. Warga sekitar curiga mendengar tangisan di dalam rumah tersebut. Warga melaporkan hal ini ke aparat Polres Cimahi untuk membantu evakuasi korban. Berita tersebut terkait dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I Ayat 2 yang berisi setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Berita tersebut juga terkait dengan Pancasila dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan poin pertama, 3, 4, 5, dan 6. Sekian berita kasus dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil diantaranya seperti dari kasus pembunuhan tersebut, dengan kasus itu dapat mengambil pelajaran bahwa di balik perbuatan keji yang dilakukan akan mendapat hukuman yang setimpal sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga berita jaminan sosial memiliki banyak manfaat yang membuat masyarakat beruntung karena dapat menjamin terpenuhinya hak masyarakat dan memiliki jaminan selama bekerja. Terima kasih. Sekian penjelasan kasus atau berita dari kelompok 3. Jikalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.